Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pagi ini saya bersama dengan seorang juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara yang merupakan juga salah satu dokter dan direktur RSUD Japar Harun Kabupaten Kolaka Utara. Dan yang pastinya adalah seorang ketua ID Kabupaten Kolaka Utara. Saya dok hari ini. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat ya tetap Rabbil dalam Alamin. lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Doa dan harapan tentunya sama untuk kita. Oke, jadi hari ini kita akan bicara terkait COVID-19 yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Siap. Berapa belakangan ini dok, banyak orang yang selalu bertanya, seperti apa sih COVID di Kabupaten Kolaka Utara ini? Oke, terima kasih. Iya. Memang informasi terkait dengan keberadaan virus COVID-19 ini memang masih banyak kontroversi. Ada dugaan-dugaan konspirasi, banyak yang belum percaya. Tetapi kalau saya terlepas dari itu semua, logika kita sederhana berpikir seperti ini. Bahwa dalam kurun waktu hanya 3 sampai 4 bulan, kemudian terjadi kesakitan, terjadi kematian dengan simptom atau gejala-gejala yang setipe. Ini menandakan bahwa memang ada sesuatu yang luar Ada biasa sesuatu yang dalam luar biasa. hidup kita ini. Iya, Kalau kita lihat angka-angka kematian bahkan sudah menembus angka 400.000 kematian di dunia ini pada kurun waktu kurang lebih 3-4 bulan. Iya. Berarti ada sesuatu yang luar biasa. iya, Nah, kemudian fakta-fakta ini diperkuat dengan pemeriksaan baik fisik diagnostik, baik pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan pemeriksaan canggih rapid test maupun dengan PCR menunjukkan bahwa memang ada sesuatu yang ditemukan yang diduga bersumber dari virus. benar. Iya. Nah, makanya kami yakin dan percaya bahwa wabah ini niscaya adanya. Adanya, iya. Kami yakin, kami pastikan bahwa wabah ini adalah, ya. Iya, Tapi memang teori-teori konspirasi selalu muncul, bukan cuma pada saat ini. Iya. Setiap ada wabah pandemi atau ada kejadian-kejadian luar biasa, selalu diikuti dengan teori-teori Iya. konspirasi. Pengalaman misalnya waktu pandemi, waktu wabah HIV virus itu juga muncul dugaan-dugaan konspirasi di dalamnya. konspirasi. Katanya ini konspirasi Israel, Amerika, dan sebagainya. Jadi itulah yang terjadi di masyarakat kita sekarang ini. Ya mungkin juga kalau toh misalnya masih banyak yang kurang percaya, saya melihatnya bahwa satu, ada sifat manusia yang namanya homo socius, itu adalah kebosanan. Betul. Bosan dengan kata-kata wabah, bosan tinggal di rumah, bosan untuk Iya. melakukan protokol kesehatan. Di satu sisi kemalasan untuk mencari literasi atau informasi yang Yang benar terkait dengan sesuai COVID. dengan Iya. kejadian pandemi ini. Masuklah media-media Iya. yang instan, hadir dengan segala settingan, dengan segala framing. Inilah yang disantap Iya. habis-habisan oleh masyarakat kita. Sehingga dugaan-dugaan itu semakin kencang, berita-berita hoax berseliweran di mana-mana. Nah, tanggung jawab bersama untuk terus Benar. melakukan edukasi, minimal membaper informasi miring yang beredar di siap. masyarakat. Saya kira seperti itu. Iya. Terima kasih. Oke, baik dok. Saat ini lagi santer terdengar di sosial media orang yang bertanya terkait rapid test itu seperti apa dok? Oke, terima kasih Mas Akbar Herman. Rapid test itu dari makna katanya itu adalah tes cepat. Ya. Berarti kalau ada tes cepat, ada tes lambat. Iya. Sebenarnya hampir semua penyakit yang menular itu ada tes cepatnya. Ada tes cepat untuk HIV/AIDS, Ya. ada tes cepat untuk malaria, ada tes cepat untuk hepatitis, ada tes cepat untuk tipes dan sebagainya. Jadi tes cepat ini sebenarnya peruntukannya itu untuk mendeteksi agen penyebab penyakit berdasarkan namanya antigen dan antibodi. Nah, itu tes cepat itu. Sebenarnya tes cepat ini bukan untuk menetapkan diagnosis ya,
Jadi makanya hasil rapid itu bukan positif dan negatif, tetapi reaktif dan non-reaktif. non-reaktif. Standar baku emasnya itu tetap melakukan pemeriksaan RT PCR, polimerase chain reaction, deteksi antigen. Jadi tes cepat itu sebenarnya ibaratnya tubuh kita ini diibaratkan sebuah negara. Ketika ada musuh yang datang, dalam hari ini ada SARS-CoV virus COVID-19 ada yang datang, maka tubuh kita melakukan respon. Ibaratnya dalam suatu negara ketika ada ancaman, ada serangan, maka tentara akan mengeluarkan pasukan-pasukannya untuk melawan. Pada tahapan melawan ini ada namanya mendeteksi musuh-musuh yang akan datang. Berarti tidak langsung kita serang, kita deteksi dulu musuh dari mana, kekuatannya seperti apa, berapa banyak, metode serangannya seperti apa. Itulah sel tubuh dalam tubuh manusia, sel darah putih dalam tubuh manusia itu melakukan pengintaian, pengenalan musuh dulu. Sehingga tidak langsung menghancurkan atau mematikan. Setelah diproyeksi, diteliti musuh yang datang, barulah tubuh melakukan perlawanan. Itu antibodi yang melawan. Ya, antibodi yang melawan. Jadi yang datang itu namanya antigen. Oh iya. Nah, makanya itu pada saat kita melakukan pemeriksaan rapid test untuk COVID-19 ini, ada parameter antigen dan antibodi. Jadi ketika kita dapatkan antigen positif, berarti ini berada di kasus awal. Ini betul-betul baru terpapar ini. Karena pengenalannya baru. Karena antigen antibodi nanti ini akan berikatan ibaratnya gembok dengan kunci. Mereka langsung berikatan antara antigen antibodi. Satu jadi gemboknya, satu jadi kuncinya. Sehingga ketika terjadi reaksi antigen antibodi, nanti antigennya sudah tidak terdeteksi lagi pada episode selanjutnya. Nah, tinggal setelah dikenali, tubuh kembali mengeluarkan lagi tentara. Negara mengeluarkan lagi tentara untuk melakukan penyerangan atau mengkanter atau menghalau musuh yang datang. Nah, itulah namanya antibodi. Antigen, antibodi. Nah, cuman persoalannya bahwa ada masa-masanya untuk mendeteksi antigen dan antibodi ini, sehingga muncullah hasil yang namanya negatif palsu dan positif palsu. Itu memang yang berkembang di saat ini, menjadi dogma di masyarakat, Dok. Wah, nanti saya kalau tes rapid nanti hasilnya positif. Betul. Jadi itulah yang saya bilang tadi. Rapid ini gunanya hanya screening mengarahkan, bukan mendiagnosa. Jadi tujuannya sebenarnya mengarahkan, tetapi karena edukasi tidak bagus, pemahaman terhadap masyarakat, mungkin sebagian petugas juga tidak terlalu paham esensi dari rapid test ini, justru membingungkan. Justru membuat dampak konsekuensi lain yang tidak semestinya terjadi. Orang di rapid positif, waduh ini sudah positif saja, ini kasihan saya. Orang lain yang melewat, hati-hati, dia rapidnya positif, berbahaya COVID. Padahal bukan seperti itu. Begitupun sebaliknya, hasilnya negatif, saya bebas. Padahal tidak. Rapid positif ada namanya positif palsu dan ada namanya negatif palsu. Positif palsu artinya dia ada reaktif tetapi belum tentu oleh COVID-19. Banyak kuman-kuman yang lain, banyak virus-virus yang lain bisa memberikan reaktif terhadap alat tes yang kita gunakan. Demam berdarah, virus flu burung, flu babi, atau turunan corona yang lain bisa memberikan hasil positif dengan rapid test. Jadi inilah yang dimaksud positif palsu. Positif reaktif tetapi bukan. Begitupun sebaliknya bisa negatif. Kenapa bisa negatif? Ternyata mungkin imun tidak bagus, atau cara pengambilan atau waktu pengambilan yang belum tepat. Dia mau mendeteksi antibodi sementara antibodinya belum terbentuk. Baru dalam proses pengenalan dilakukan rapid negatif, dia bilang tidak ada, bebas. Padahal bukan. Jadi ini sifatnya hanya mengarahkan, hanya sebagai alat bantu. Tetap kita fokus bagaimana tanya jawab kita, bagaimana pemeriksaan penunjang kita. Atau misalnya kalau hasil rapid negatif tetapi ada gejala-gejala, ada riwayat kontak dengan penderita, atau mungkin petugas kesehatan yang berisiko, tetap kita lakukan pemeriksaan PCR sebagai standar baku emas untuk mendiagnosa penyakit COVID-19 ini. Seperti itu. Oke, Dok. Jadi itu memang kadang-kadang, Dok, di masyarakat saat ini berkembang, Dok. Saat orang sudah dinyatakan bahwa dia positif, itu ada sanksi sosial di masyarakat. Dihindarilah keluarganya dan lain sebagainya. Itu membuat orang tidak bisa berbuat apa-apa, Dok. Mungkin pendapat dokter seperti apa? Inilah memang tanggung jawab bersama. Seperti saya bilang tadi bahwa informasi hoax begitu kencang.
Sehingga penerimaan masyarakat seperti itu. Ya, inilah menjadi tanggung jawab bersama untuk terus-menerus melakukan edukasi bahwa ini wabah pandemi. Jadi bukan berarti lo kenapa setiap pasien datang, setiap orang dicurigai, bukan dicurigai. Tetapi kita dalam masa pandemi. Sama kalau tidak diminta-minta pengalaman yang lalu atau misalnya ke depan ada pandemi yang lain, ya setiap pasien yang datang berkunjung kita harus waspadai. Tapi kita tidak berarti kita langsung memponis mereka bahwa ini COVID, tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu, meskipun dugaan-dugaan kencang, wah di rumah sakit dimanapun juga apa-apa di-COVID-kan, mati-mati di-COVID-kan. Batuk saja dok, seperti itu yang batuk saja kita sudah diponis. Yang terjadi, padahal tidak seperti itu dalam menjatuhkan diagnosis kepada seorang pasien itu melalui proses yang begitu panjang. Temu wicaranya, riwayat kontaknya, dia dari mana, kontak dengan siapa. Terus kita berkomunikasi, tanya jawab terbuka, apa-apa keluhan. Nah, digunakanlah alat bantu, laboratorium, radiologi, USG, pemeriksaan-pemeriksaan yang lain sampai pada satu kesimpulan. Kesimpulannya tidak COVID, tidak harus COVID, sesuai dengan apa yang kita pelajari. Seperti itu. Jadi kalau misalnya rapidnya positif, ya kita namanya curiga. Karena ini memang wabah pandemi, kita curi. Bagaimana menghilangkan stigma dan kecurigaan ini? Lanjutkan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan, swab negatif, selesai, pulang kembali kepada keluarga, kepada masyarakat, tidak ada masalah. Pemeriksaan swabnya menunjukkan dia positif, maka harus taat pada standar SOP penanganan untuk pasien-pasien COVID. Seperti itu. Iya, itu jawaban yang sangat detail dari Pak Dokter. Ini juga saya pengen bertanya dok, terkait soal kemarin ada yang positif. Lalu tiba-tiba saat dites keluarganya ternyata negatif semua dok. Itu menjawab itu seperti apa dok? Oke, terima kasih. Ini juga memang yang banyak menjadi pertanyaan di masyarakat. Kok bisa ini positif padahal dia kontak erat tetapi dia negatif, misalnya dalam satu rumah bahkan istrinya negatif. Nah ini kan, Pak, jangan-jangan ini rekayasa seperti itu. Saya sempat bicara di media beberapa waktu yang lalu bahwa menentukan ini melalui proses yang panjang. Jadi menentukan orang ini COVID atau tidak, ini jantung atau tidak, ini penyakit ginjal atau tidak semudah istilahnya main bantu siapa, enggak seperti itu. Itu melalui rangkaian penelusuran, pemeriksaan sehingga sampai kepada suatu diagnosa seperti itu. Nah, pertanyaan Mas Akbar tadi bahwa kok bisa positif. Nah, oke lah. Bahwa virus COVID-19 ini mengikuti kaidah penyebab infeksi-infeksi yang lain, baik bakteri, jamur, virus, atau parasit-parasit yang lain. Bahwa agen penyebab sakit ini tergantung antara dua faktor utama, meskipun ada faktor-faktor yang lain, faktor intervensi obat-obatan, lifestyle, itu kan faktor-faktor yang lain. Tetapi ada dua faktor utama yang menyebabkan orang menjadi sakit yang diakibatkan oleh agen penyebab sakit, yaitu apa? Ada namanya faktor serangan dan faktor pertahanan. Serangannya namanya agen penyerang, kemudian hostnya yang diserang, orangnya. Misalnya kalau penyakit hewan, ya hewannya, sapinya, ini hostnya namanya. Jadi interaksi antara faktor penyerang dan faktor yang diserang, inilah yang menimbulkan gejala. Nah, jadi kalau kita misalnya membagi dalam klasifikasi sederhana, penyerangnya misalnya kencang, penyerangnya sedang-sedang saja, kemudian penyerangnya lemah. Nah, bertemu dengan orang yang diserang sebagai hostnya ini, pertahanannya kuat, pertahanannya biasa-biasa saja, dan pertahanannya lemah. Interaksi antara faktor serangan dan faktor yang diserang inilah yang menimbulkan manifestasi gejala. Sehingga hasilnya variatif. Ada yang santai-santai aja, ada yang karier, pembawa sifat, ada yang sakit ringan, sakit sedang, sakit berat, sampai ada yang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itulah manifestasi pertarungan antara serangan dan yang diserang. Meskipun tetap juga ada faktor lain. Itulah sebenarnya itulah faktor utama, intervensinya, doanya,
imunitasnya itu semua pola hidupnya itu semua faktor-faktor yang lain sehingga faktor agen penyakit ya kita fokus agen virus COVID-19 ini menimbulkan gejala karena pertarungan antara dua faktor tadi. Terima kasih. Oke dok, itu jawaban yang sangat mengedukasi. Kemudian selanjutnya dok, ini di masyarakat juga banyak yang bertanya, seberapa parah sih penyakit COVID-19 ini sampai ada yang meninggal dan ada yang sembuh walaupun belum ditemukan obat penyembuhnya. Oke, terima kasih. Memang hampir semua penyakit juga ada kaidahnya namanya self-limiting disease. Dia akan sembuh sendiri. Itulah tadi akibat pertarungan dari faktor yang diserang ini. Ketika dia mampu kuat, imunitasnya bagus, dia bisa melenyapkan bibit yang ada, penyakit yang ada di dalam diri kita. Kalau dikatakan seberapa kuat, kalau berdasarkan persentase angka kematian, dibandingkan misalnya dengan virus-virus corona yang lain, contoh sederhana Ebola misalnya, itu Ebola angka fatality rate-nya itu 50%. Artinya kalau ada 10 orang kena Ebola, hasil penelitiannya membuktikan 5 yang meninggal. Kalau corona ini, COVID-19 ini hanya 3%. Artinya kalau ada 100 orang terinfeksi, laporan kasus meninggal ada 3 orang. Seperti itu. Cuman hal yang menjadi fokus perhatian kita di COVID-19 ini penularannya yang begitu cepat. Paham? Penularannya mungkin angka fatality rate-nya, angka kematiannya rendah, tetapi penularannya cepat. Karena yang tertular banyak, meskipun bermain di angka 3%, kalau misalnya menginfeksi 100 orang, maka 3 yang mati. Kalau Ebola hanya menginfeksi misalnya 2 orang, maka yang mati 1. Itu namanya fatality rate-nya. Nah, tetapi karena virulensinya, penyebarannya yang begitu cepat terbukti, wabah pandemi ini hampir di seluruh belahan dunia. Mungkin kemarin-kemarin kita dengar kejadiannya cuma di Wuhan saja, tidak mungkinlah sampai ke Indonesia. Masuk di Malaysia, masuk di Thailand, masuk di Pulau Jawa, masuk di Makassar, dan hari ini masuk di Kolaka Utara. Jadi merupakan perhatian khusus dan tanggung jawab bersama terhadap upaya penanggulangan dari COVID-19 ini. Artinya itu tanggung jawab kita bersama untuk melawan COVID-19 ini. Iya, menjadi tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab pemerintah saja, bukan tanggung jawab gugus tugas saja, bukan tanggung jawab nakes saja, tenaga kesehatan saja, karena yang dibutuhkan adalah kesadaran, tanggung jawab, kepedulian daripada masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi wabah ini. Jadi biarlah nakes kerja dengan risiko apa boleh buat. Sudah tanggung jawab kita, sudah sumpah kita untuk melindungi masyarakat. Tolong masyarakat jangan pasif. Juga ikut berjuang. Kita lagi berperang ini. Apa yang masyarakat lakukan? Taat sama protokol, cukup itu saja. Masyarakat tidak usah lari ikut juga angkat pasien, tolong pasien. Wah, itu tugasnya nakes. Merencanakan bagaimana programnya, itu tugasnya gugus pemerintah yang menyiapkan gitu. Masyarakat nggak boleh pasif, ikut juga berjuang. Apa yang saya lakukan? Ibarat peperangan, masyarakat cukup menghindar saja. Tinggal aja di rumah misalnya kalau tidak penting. Kalau harus keluar karena ada hal yang mendesak, silakan. Tetapi itu modalitasnya bahwa jaga jarak, rajin menggunakan masker, dan rajin cuci tangan. Itu cukup, luar biasa. Terima kasih kalau masyarakat mau mendukung usaha dan upaya yang kita lakukan. Siap, itu luar biasa, Bro. Dok ya. Kemudian ini dok, ini saat ini kan banyak nih kaum rebahan nih. Harusnya kaum rebahan itu membuat perubahan. Sebaiknya di rumah kita melakukan apa dok? Mungkin ada saran-saran yang kiat-kiat yang harus dilakukan saat kita rebahan di rumah nih. Oke, terima kasih. Saya rasa waktu yang pemerintah sudah berikan kepada kita sejak gong ditabuh bahwa wabah pandemi ini juga sudah masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi pemerintah di awal memang mengambil kebijakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Bahkan didesak pemerintah bahwa kenapa pemerintah tidak melakukan lockdown. Kelihatannya pemerintah ini kok pelin-pelan, tidak konsisten. Kalau saya sih berpikir begini, bahwa wabah ini namanya juga wabah, pandemi, kejadian luar biasa adalah hal baru buat siapa saja. Buat pemerintah, buat masyarakat, buat petugas-petugas. Sehingga kita sama-sama belajar melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu untuk segera dilakukan ya. Kemarin lockdown bukan pekerjaan gampang. Lockdown itu membutuhkan anggaran yang begitu besar
Untuk wilayah Jakarta saja kalau mau di lockdown 3 bulan itu mungkin butuh 45 triliun baru Jakarta. Bayangkan kalau seluruh Indonesia negara kita mau ambil dari mana. Jadi saya menangkap bahwa apa yang pemerintah lakukan ini adalah upaya respon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Ibaratnya kalau misalnya polisi lalu lintas, hari ini kita bikin aturan tidak boleh lewat ini. Karena ada kegiatan. Nah, kita lihat tren dan perkembangan di hari berikut atau di jam berikut, ya kita membuat lagi perubahan aturan karena terkait dengan kondisi yang berkembang, dinamika yang berkembang pada saat itu. Apalagi kalau kita tahu bersama bahwa virus ini luar biasa dinamikanya, ada strain barunya, ada mutasinya, sehingga respon tanggap terhadap dinamika daripada virus ini menurut saya itulah yang kelihatannya berubah-berubah. Terus rebahan ya kalau saya melihatnya rebahannya kan cukup lah 3 bulan. Setelah itu pemerintah kan berpikir, wah ini kan masa mau dirumahkan terus ya. Tapi kita minimal dianggap sudah membudaya kemarin dengan stay at home, jaga jarak, social distance, physical distance, kemudian melakukan protokol. Nah, melihat tren perkembangan, kasihan mungkin masyarakat mau makan, negara bisa kolaps, akhirnya dibikinlah protokol. Nah sekarang boleh enggak keluar? Tidak stay at home lagi, boleh, silakan. Sifatnya penting gitu, sifatnya memang mendesak, tidak bisa dihindari. Silakan Anda keluar, tetapi taat pada standar protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan. Terus yang di rumah ya silakan cari kerja-kerjaan yang produktif. Minimal buat diri dan keluarga, saya kira seperti itu. Sama dengan seperti ini, jaga jarak ini bagian dari protokol kesehatan. Nah ini dok, persoalan kita kan ini akan menuju era new normal saat ini. Apakah Kolaka Utara ini sudah siap untuk menerima itu dok? Ya terima kasih. Memang ini terima kasih Mas Akbar Herman. Ini banyak sekali yang bertanya new normal. Apa kita ini sudah saatnya new normal? New normal itu yang saya pahami bahwa adalah tatanan baru. Tatanan baru. Ya, tatanan baru di era pandemi ini. Bukan new normal itu normal kembali. Nah, ini yang banyak distorsi saya lihat di masyarakat. Dia menganggap bahwa memasuki era new normal ini bahwa kita sudah kembali normal. Tidak seperti itu. New normal itu adalah tatanan baru. Seperti yang saya sebutkan tadi. Dalam masa wabah pandemi ini masih berlangsung, pemerintah memikirkan dimensi-dimensi lain dari kehidupan masyarakat Indonesia yang juga harus jalan. Pendidikan harus jalan, anak-anak harus sekolah. Kita harus beribadah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha produktif, rezeki juga harus jalan. Ini wabah pandemi. Nah, makanya dibikinlah protokol yang namanya new normal. New normal artinya silakan Anda mencari, beraktivitas, mencari rezeki yang halal, menimba ilmu dan aktivitas-aktivitas yang lain, tetapi tetap dengan standar protokol yang diberikan. Itu yang dimaksud new normal. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah new normal, bisa new normal atau tidak? Ya, saya melihat ada kecenderungan dengan digaungkannya isu new normal, serta-merta masyarakat kita menganggap bahwa ini di Kolaka Utara juga sudah new normal. Padahal bukan seperti itu. Ada beberapa parameter yang digunakan sebagai ujinya, alat ukurnya bahwa kita sudah layak memberlakukan status new normal. Beberapa parameter, salah satu diantaranya kita pelajari kurva perlangsungan epidemiologi daripada pandemi ini, COVID-19 ini. Di mana posisinya? Kalau terus-terus masih menanjak, nggak boleh memberlakukan new normal. Kita lihat dia sudah landai atau sudah menurun atau alhamdulillah bisa zero, ya boleh. Kalau data kita di Kolaka Utara seperti apa? Kalau kita memang susah untuk menarik kesimpulan perlangsungan di Kolaka Utara, kita hanya menyebutkan mungkin kasus per kasusnya. Saya kejadian kasusnya saja, bahwa kemarin dirawat sekian, sekarang tinggal dirawat 4, OTG-nya sekian. Itu seperti yang saya rilis setiap malam. Jadi kita melihat data-data pendukung new normal di Kolaka Utara ini seperti apa. Sudah landai, sudah tidak ada. Yang kedua, bagaimana kesadaran masyarakat. Ini yang parameter utama sebenarnya.
bagaimana respon dan kesadaran masyarakat untuk taat kepada protokol yang sudah dilakukan. Kalau misalnya kepatuhan kita di bawah 80%, nonsense. Tidak boleh kita menuju ke new normal sebenarnya ya. Idealnya tidak boleh. Tidak boleh. Harus kita melihat tingkat kepatuhan. Kemudian perlangsungan daripada COVID-19 ini. Kemudian pemeriksaan, indeks pemeriksaan yang sudah kita lakukan. Berapa persen misalnya jumlah masyarakat Kolaka Utara berapa, pemeriksaan yang sudah dilakukan berapa, hasilnya berapa, itu juga menjadi parameter. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kesiapan fasilitas pemerintah. Dalam hal ini institusi-institusi pelayanan kesehatan, baik di tingkat primer, dasar, lanjutan, rujukan, sejauh mana kesiapan mereka untuk menanggulangi ketika terjadi kesakitan yang banyak atau misalnya terjadi lonjakan kasus. Kalau misalnya kita belum siap, maka gong new normal belum bisa dilaksanakan ya. Makanya ada beberapa wacana seperti di bidang pendidikan, para wisata, bidang-bidang lain sudah mau maju ke new normal. Saya bilang silakan, siapkan protap, siapkan fasilitas infrastruktur pendukung kegiatan operasional di bidang masing-masing sambil menunggu aba-aba dari gugus penetapan status. Apa kita sudah memenuhi syarat untuk new normal atau tidak. Jadi sekali lagi new normal itu bukan kembali normal, tetapi kita beraktivitas dengan mengedepankan protokol. Iya. Nah, terkait masalah pasien yang saat ini lagi dirawat di RSUD Japar Harun, Dok. Banyak masyarakat yang bertanya, kok tidak dikirim ke Bahtera Mas saja? Kok bisa sampai di sini saja dirawatnya? Oke, terima kasih. Sebenarnya awalnya di rumah sakit kita itu memang tidak masuk dalam klasifikasi rumah sakit yang ditunjuk sebagai rujukan pasien-pasien COVID. Tetapi kami tetap diberi ruang tergantung kesiapan kami. Nah, jadi saya berpikirnya seperti ini. Kalau semua pasien-pasien COVID yang ada di Kolaka Utara atau pasien-pasien dicurigai COVID, semua proses pemeriksaan, perawatan, kuratif, rehabilitatifnya, penegakan diagnosanya harus ke provinsi. Saya melihat konsekuensinya terlalu besar, risiko terlalu besar ya. Kalau orang mau di swab, mau di rapid, dibawa ke Kendari. Kalau misalnya dia positif, dibawa lagi ke Kendari. Ini kan menurut saya, apalagi untuk kasus-kasus tanpa gejala. Ini kan yang banyak, OTG, orang tanpa gejala. Makanya kami mencoba melakukan akselerasi, percepatan, atau memutus rentang kendali pelayanan dengan menyediakan fasilitas-fasilitas seperti itu. Karena yang kami pikirkan konsekuensinya terlalu besar. Tanpa gejala harus dibawa ke Kendari, siapa yang antar, lewat di mana, potensi mencemari, bagaimana psikologis pasiennya, bagaimana keluarganya, siapa-siapa yang urus, yang jaga misalnya. Ini kan menjadi bahan-bahan pertimbangan kami semua. Sementara yang kami pahami bahwa salah satu upaya penyembuhan daripada pasien COVID ini adalah bagaimana memanajemen psikologis dan mental daripada si pasien. Tentu berbedalah mentalitas seorang pasien ketika harus dibawa pergi, menjadi tersandra, harus dibawa meninggalkan tanah tumpah darahnya ketimbang dia dirawat seperti di sini. Dia merasa saya dirawat di kampung saya sendiri, dekat dengan saudara-saudara saya sendiri. Itu yang menjadi bahan pemikiran kami. Tetapi tidak hanya menggunakan parameter itu saja. Kami kan ada kesepakatan bahwa untuk kasus-kasus COVID-19 maupun tersangka yang namanya PDP yang kita curigai dalam pemeriksaan misalnya menunjukkan adanya kondisi misalnya yang membutuhkan alat yang lebih baik, lebih lengkap ya, pasti kita pikirkan untuk merujuk. Tapi alhamdulillah selama ini kami dapatkan kondisi baik dan bisa kita tangani. Minimal kita lakukan dulu penguatan pada primary survei-nya dan tertangani dengan baik sehingga kami tetap berusaha merawat di sini. Ini semua wujud kepedulian kami dan kecintaan kami terhadap masyarakat Kolaka Utara. Kalau mau dipikir ya sudah, positif giring aja ke Kendari, kita enak tenang tidur di sini. Seperti itu. Terima kasih. Itu sangat menjawab apa yang menjadi keresahan dari masyarakat. Baik. Saat ini COVID-19 di Kabupaten Kolaka Utara terkesan banyak orang yang memikirkan bahwa ini seolah-olah dibisniskan, Dok. Menurut pendapat dokter sendiri seperti apa? Terima kasih. Dugaan-dugaan ini memang sudah general saya lihat. Saya juga heran, di awal pandemi ini kita jadi pahlawan. Iya.
Ternyata di tengah perjalanan dengan banyaknya kejadian, banyaknya korban yang meninggal dari tenaga kesehatan, tiba-tiba stigma berubah bahwa orang nakes ini menjadi pebisnis yang licik, Iya. ya, dengan dugaan-dugaan rekayasa. Tetapi saya kira kalau saya pribadi itu hak orang untuk menilai, untuk melihat, tetapi jangan memfitnah kami. Iya. Ini yang sebenarnya teman-teman tidak ikhlas, tidak terima, ya. Kami difitnah dengan rekayasa mengcovid-covidkan. Setiap pasien yang meninggal penyelenggaranya dipaksakan COVID. Nah, ini kan yang terjadi. Bahkan yang membuat kami juga sedikit kecewa karena justru disuarakan oleh orang-orang yang justru mestinya memberikan pencerahan, lebih paham terhadap apa yang kita kerjakan. Jadi kalau saya tentang dugaan itu saya selalu bicara tentang fakta, ya. Bahwa ini menjadi ladang bisnis, ini di COVID-COVID-kan. Nah, saya boleh sampaikan faktanya. Contoh sederhana di rumah sakit kami selama wabah pandemi ini, jumlah kunjungan rawat jalan dan rawat nginap kita itu berada di angka 7.000 pasien. Tetapi kami merawat pasien paling tinggi, total pasien yang kami rawat di rumah sakit kita ini hanya 10 orang misalnya. Iya. 7.000 berbanding 10 yang mana di COVID-COVID-kan kalau menurut saya. Jadi untuk mendiagnosa COVID itu nggak gampang. Itu saya bilang tadi prosesnya panjang. Jadi Anda boleh menduga silakan karena ini memang hal yang baru. Kita sama-sama belajar, sama-sama menjalani. Tentu muncul sakwa sangka itu hal biasa. Tetapi kalau sampai memfitnah ini yang kami sebenarnya tidak terima. Hati kecil kami tidak terima. Kami sudah kerja, teman-teman sudah berjuang di garda terdepan, toh muncul tuduhan-tuduhan seperti itu. Begitupun juga tuduhan-tuduhan bahwa ini menjadi ladang bisnis. Ini kok pasien setiap yang masuk di rumah sakit dicurigai, di-COVID-kan. Ya wabah pandemi wajar kami curiga. Iya. Tetapi kalau di-COVID-kan maaf itu tidak benar itu. Kami Tidak ada punya sama sekali. SOP dalam menentukan diagnosa, ada namanya clinical pathway dan sebagainya untuk merujuk kepada suatu kesimpulan melalui proses. Tidak seperti itu. Nah, itulah fakta yang saya sampaikan tadi. Nah, termasuk misalnya setiap yang mati dianggap COVID. Di mana faktanya? Di mana kita bicara fakta? Iya. Jangan bicara asumsi. Nah, boleh berasumsi tapi jangan menuduh, kan seperti itu. Jadi faktanya di rumah sakit kita ini angka kematian bayi, kematian neonatus dengan penyakit-penyakit yang lain di angka di atas 50 selama pandemi ini. Yang positif meninggal karena COVID hanya 1 orang. 1 bagi 50 coba berapa persen? 0,0% kan? Berarti tuduhan bahwa kami melakukan rekayasa bisnis di sini di mana? Itu saya bilang faktanya. Bisnisnya di mana? Ini yang saya juga sering bertanya-tanya. Bisnisnya di mana? Selama pandemi ini teman-teman, dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis yang ada di rumah sakit kita sudah tidak ada lagi praktek sore, praktek pribadi. Kita hanya fokus di rumah sakit karena menjaga stamina kesiapan kita, tentu juga range waktu keterpaparan kita dengan pasien juga kita harus jaga sehingga kita hilangkan. Kemudian tingkat kunjungan ke rumah sakit juga drastis turun sampai 70%. Yang mana misalnya untungnya? Nah, mungkin konon kabarnya terkait dengan honornya tinggi, terus klaimnya tinggi. Itu kan yang memicu lagi bahwa pantas mereka COVID kan karena honornya Satgas ini tinggi sekali sampai menembus angka 15 juta per bulan untuk spesialis. Ternyata setelah kami lakukan perhitungan skala perawatan, okupasi, kemudian tenaga yang kita kerjakan, setelah kita lakukan perhitungan berdasarkan juknisnya mungkin kita terima 1 juta, 1,5 juta per bulan, 2 juta. Nah, makanya jangan terjebak dengan nominal, lihat dong faktanya, hitung-hitungannya. Katanya 1 pasien dibayar 50 juta, itu kan baru dugaan. Maksud saya itu baru rencana seperti itu. Tetapi tidak serta-merta bahwa angka 50 per pasien itu bahkan konon menembus level angka 100 itu langsung masuk ke kantong nakesnya.
Itu melalui proses, jadi tidak sesimpel itu. Jadi nanti kami bincang-bincang dengan pihak BPJS sebagai vendor nanti yang akan menyelesaikan klaim ini ke kementerian. Itu ada aturannya, ada syarat dan ketentuannya. Ini rumah sakitnya rujukan dah, tipe rumah sakitmu tipe apa, ketenagaanmu siapa-siapa saja yang kau pekerjakan di situ, lama perawatannya, jumlah pasiennya, terus intervensi apa yang Anda lakukan. Terus Anda mungkin selama ini mendapatkan sumbangan bantuan dari kementerian atau pemerintah, itu nanti akan dipotong. Sehingga hitung-hitungannya menurut saya tetap real cost apa yang kita berikan. Apa yang kita berikan kepada pasien nanti itu yang dibayarkan kepada kita. Tetapi orang melihatnya, luar biasa, keuntungan yang luar biasa. Tolong kami menjawab pada kesempatan ini, saya mengklarifikasi bahwa itu hanya asumsi, tetapi faktanya tidak seperti itu. Kami bekerja dari awal ini luar biasa dengan nawaitu bertanggung jawab profesi, tanggung jawab sebagai ASN. Kami bekerja karena kami peduli kepada sesama. Kami lakukan upaya-upaya maksimal yang bisa kita lakukan, ide-ide cerdas dan kreatif kita lakukan. Kita bikin alat pelindung sendiri sambil menunggu dropping. Kami sudah jalan di awal. Tiba-tiba di tengah jalan ada bantuan, alhamdulillah. Kami makin mantap, percaya diri, bekerja. Yang kami memang agak-agak kecewa ketika muncul tuduhan-tuduhan. Tetapi saya rasa tidak ada masalah. Ini merupakan introspeksi juga buat kami apa yang terjadi sesungguhnya sehingga mereka melakukan dugaan-dugaan seperti ini. Sehingga kami selalu introspeksi diri dan mencoba memperbaiki dan menata kerja kami ke depan. Terima kasih. Oke, itu jawaban yang sangat baik sekali yang dijelaskan oleh Pak Dokter. Kemudian ini juga Dok, banyak orang yang selalu bertanya terkait tentang kerahasiaan ini. Oh iya. Kerahasiaan dari status pasien seperti apa Dok? Oke, terima kasih. Bahwa ini memang juga di awal pandemi ini hampir saya dibombardir dari semua komponen masyarakat, media, bahwa ini kok dirahasiakan, kenapa nggak dibuka datanya? Ya memang kami bekerja berdasarkan standar kode etik profesi bahwa kita berkewajiban menjaga kerahasiaan pasien-pasien kita kepada masyarakat luas. Apakah ditutup rapat data dan kerahasiaan pasien ini? Iya, boleh dibuka tetapi ada syarat dan ketentuannya. Jadi boleh saja. Misalnya kami membuka data kepada pasiennya sendiri dengan tujuan mungkin dia mau dirujuk pengobatan tingkat lanjut atau untuk mengklaim biaya pengobatannya ke asuransi, maka kita membuka data. Bukan pasien COVID saja, semua pasien menjadi hak pasien untuk kita jaga kerahasiaannya. Karena rekam medik itu sebenarnya ada dua, ada berkasnya dan ada isinya. Berkasnya milik penyelenggara pelayanan, milik rumah sakit, puskesmas atau unit-unit layanan kesehatan yang lainnya. Isinya menjadi masyarakat. Boleh diberikan kepada masyarakat? Ya boleh, kepada masyarakatnya atau kepada orang yang diberi kuasa untuk melihat dan mengambil data itu, atau untuk peruntukan lain, peruntukan penyidikan, penyelidikan. Jadi kalau misalnya ada permintaan kepolisian, permintaan dari pengadilan, maka menjadi kewajiban kita untuk memberikan data itu, tapi tidak dibuka untuk umum. Dibuka untuk umum dalam artian untuk kepentingan umum pada peruntukan yang telah diatur oleh undang-undang. Justru kalau kami membuka data kepada umum itu merupakan pidana buat petugas kesehatan. Jadi kami mohon maaf, kenapa kami tidak membuka data? Karena memang perintah undang-undang seperti itu. Oh ini tidak Dok, ini kan lagi wabah. Justru di masa wabah ini undang-undang kodeki mengatur kita untuk tidak membuka data ini kepada yang tidak peruntukannya. Karena saya melihat trennya seperti ini di masyarakat. Masyarakat kita mulai ada gejala tidak objektif. Ketika keluarganya atau dia menjadi korban kesakitan di COVID-19 ini, dia atau keluarganya yang sakit, yang dirawat, dia datang. Minta maaf Dok, kalau bisa ini jangan dibuka, jangan sampai ada orang lain tahu, cukuplah petugas dan kami yang tahu. Coba. Di satu sisi, ketika misalnya orang lain yang kena, dia minta datang menuntut, tolong dibuka supaya dengan alasan kewaspadaan, supaya kami bisa menghindar. Padahal yang saya pahami dalam
penularan daripada COVID-19 ini ditularkan justru lebih dari 80% orang yang tidak memiliki gejala. Iya. Hanya 20% pada orang yang bergejala. Jadi tidak ada faedahnya kita tahu siapa yang sakit dan di mana yang tinggal. Yang benar adalah semua orang yang kita tahu, yang kita temui harus kita curigai bisa menularkan sehingga kewaspadaan kita menjadi lebih universal. Siap. Bisa menjaga jarak, tinggal di rumah, gunakan masker, gunakan cuci tangan karena ini musuh kecil tapi tidak terdeteksi. Bisa terjadi kapan dan di mana saja. Jadi dari segi undang-undang memang melarang, dari segi sosial stigma juga sebaiknya seperti itu. Dari segi upaya penanggulangan sangat efektif ketika kita tidak ketahui. Saya kira seperti itu. Artinya jangan kita memaksakan sesuatu yang tidak mungkin bisa. Ya. Iya. Nah, pertanyaan terakhir dong. Oke. Pertanyaan terakhir. Saat ini mungkin kita masih berada di zona merah nih. Ya. Mungkin ada langkah-langkah antisipasi untuk kita bisa keluar dari zona merah secepatnya lah. Oke, terima kasih. Sebelum saya jawab itu, ada satu hal juga yang saya sampaikan. Ini masih seringnya terjadi kontroversi terhadap misalnya penyelenggaraan jenazah, ya. Jadi ini terkait dengan pertanyaan kita, bahwa kontroversi ini terjadi sebenarnya hanya karena edukasi yang tidak jalan. Yang kedua, fasilitas pendukung pemeriksaan kita yang belum lengkap. Iya. Jadi sebenarnya kita dari pihak pemberi layanan, dalam hal ini pihak rumah sakit, tugas kita memeriksa dan merawat. Kalau misalnya sudah tidak diminta-minta meninggal dunia, bukan tanggung jawab lagi, kita serahkan kepada gugus. Iya. Gugus mengacu kepada aturan karantina, aturan kesehatan, maka protokolnya mengikuti mereka. Nah, ini kan muncul isu lah, kenapa yang meninggal itu harus COVID negatif, meskipun negatif tetap protapnya COVID. Nah, ini yang harus diluruskan. Kalau negatif, protapnya adalah protap biasa umum. Kalau dia COVID, undang-undangnya mengharuskan diproses sesuai dengan protap penyelenggaraan COVID. Apa tujuannya? Untuk melindungi, untuk menertibkan masyarakat, bukan tujuan-tujuan yang lain. Nah, persoalan dalam kondisi kita tidak memiliki alat standar baku PCR tidak ada, kan butuh waktu. Sementara menurut ahli virus ini bahwa harus dikuburkan secepatnya, protapnya harus dalam waktu 4 jam. Sementara pemeriksaan misalnya di sini tidak ada, harus dibawa ke Kendari atau ke Makassar, butuh waktu. Maka untuk mengamankan semua, mengamankan masyarakat, mengamankan keluarga, mengamankan petugas, maka protapnya mengajarkan bahwa harus diselenggarakan sesuai dengan penanganan pasien COVID untuk pasien-pasien PDP yang meninggal sementara hasil swabnya belum ada. Jadi bukan negatif masih dikubur, tidak. Dikuburkan sesuai protap karena belum ada kejelasan. Nah, kalau misalnya, makanya kenapa kita di Kolaka Utara ini kami berusaha mengakselerasi percepatan pengadaan alat karena kita mau mereduksi persoalan-persoalan seperti ini. Jadi kejadian yang terjadi di Manado, kejadian yang terjadi di Bantaeng sana, ini karena persoalan edukasi yang tidak jalan, yang kemudian alat pencitraan ini yang belum ada. Kalau ada, saya yakin dan percaya ini bisa tereliminasi, tidak tereduksi. Karena kenapa? Kalau kami sudah punya alat PCR, ada pasien masuk dengan gejala-gejala COVID, dilakukan pemeriksaan, tentu kita sudah menuju ke kepastian diagnosa. Masuk, kita periksa, kita swab. Ternyata swabnya negatif, ternyata swabnya positif. Swabnya negatif, rawat di ruang biasa. Swabnya positif, masukkan dia di isolasi. Edukasi mulai jalan bahwa ini COVID ya. COVID kita lakukan upaya-upaya maksimal bagaimana bisa menolong, membantu, menyembuhkan. Tetapi ternyata tidak diminta-minta, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain, meninggal, maka ini protap yang harus dilakukan. Ketika edukasinya jalan, kepastian diagnosanya jalan, tentu mengerucut kepada penerimaan. Tidak perlu lagi orang ribut, tidak perlu lagi ada rebut-rebut mayat, melanggar protap, melanggar undang-undang. Ini yang terjadi karena edukasi tidak jalan dan alat pencitranya tidak ada. Jadi kami harapkan hal ini penting sekali. Makanya kami mengakselerasi pengadaan alat ini karena itu yang kami target. Tidak perlu rawat orang lama-lama, tidak perlu kita ragu melakukan pemantauan follow up pada pasien-pasien yang kita rawat. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mayatnya prosesinya jelas, tidak menimbulkan lagi resistensi, kontroversi dan perlawanan karena memang sudah diedukasi dari awal. Atau juga alat ini alhamdulillah kalau misalnya kita selamat melewati wabah ini, bisa dialihfungsikan untuk kegiatan pemeriksaan-pemeriksaan yang tidak kalah pentingnya. Nah, kalau mengenai masalah zona merah tadi maksudnya?
kira-kira untuk menghadapi ini kan kita sementara di tengah zona merah Ya. nih saat ini daerah kita. Untuk keluar dari zona merah, mungkin ada upaya-upaya yang perlu kita lakukan. Zona merah itu kan adalah pemaknaan dari suatu daerah yang sudah ada bukti terjadi penularan antar sesama, ya. Artinya meskipun kita di sini ada positif 2, tetapi berdasarkan riwayat penelusuran dia didatangkan dari luar, itu belum masuk zona merah. Tetapi kalau ada fakta menunjukkan bahwa sudah ada perpindahan antar manusia di Kolaka Utara ini atau di suatu wilayah Terlokal, regional ya? ini, lokal ini, maka dia masuk dalam zona merah. Zona merah. Jadi orang kenapa bisa zona merah? Iya, karena ada satu positif dan ada fakta, ada bukti pemeriksaan menunjukkan bahwa ada positif juga ditularkan dari orang ini, maka ini menjadi zona merah. Oh, zona merah kan terlokalisir, hanya kecamatan ini, hanya wilayah ini. Boleh. Yang penting proses pengawasannya bagus. Pembatasannya jalan. Kalau tidak manusia keluar masuk, maka dengan sendirinya kabupaten kita ini masuk zona merah. Tidak bisa dipilih-pilih berdasarkan zonasi atau wilayah. Karena proses pengawasan pembatasannya tidak jalan. Kalau itu jalan sih sebenarnya. Nah, upaya apa yang kita lakukan supaya bebas dari zona merah ya sederhana. Kita membasmi wabah pandemi ini, membersihkan dengan upaya itu lagi kesadaran masyarakat seperti apa. Jadi ini bebas dari zona merah ini bisa terwujud jika dan hanya jika seluruh komponen yang ada di wilayah kita ini bertanggung jawab. Ya, masyarakatnya sadar, peduli protokol. Petugasnya juga mencontohkan dan melakukan upaya-upaya pemeriksaan yang masif. Sehingga setiap ada kasus di tracing, ditelusuri. Setiap ada kasus ditelusuri. Ada satu positif, siapa yang pernah kontak dengan ini, kita periksa lagi semua. Kalau kita periksa ternyata negatif semua, tidak ada masalah. Kalau ditemukan ada lagi 1 atau 2 positif, yang 2 ini kita telusuri terus. Kita telusuri karantina, telusuri isolasi, menunggu waktu kesembuhan, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesembuhan dan kita terbebas, maka dengan sendirinya kita akan bebas dari zona merah. Jadi seperti itu upaya-upaya yang kita lakukan. Pemerintah harus proaktif, masyarakat harus bertanggung jawab membantu program pemerintah untuk upaya taat pada protokol penanggulangan seperti ini. Sangat luar biasa. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh dokter. Semoga ini bisa mengedukasi orang banyak, siapapun yang nonton podcast ini, semoga bisa mengedukasi dan harapan kita semoga kita bisa terhindar segera dari wabah COVID-19 ini. Sekian dan terima kasih dok, apa yang kita sampaikan hari ini. Semoga kedepannya nanti kalau ada saran serta komentar silakan tulis di komentar di bawah ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dok, juru bicara COVID-19, gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara. Hormat dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.